Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda fisik Lailatul Qadar diperdebatkan ulama. Apa tandanya seseorang itu dapat Lailatul Qadar? Kan itu yang penting sama kita. Apa tandanya? Kapan itu Lailatul Qadar datang? Salah satu keunikan agama Islam itu, kita bisa berbuat baik tanpa diganggu oleh orang lain, tanpa diintervensi orang lain. Kenapa? Karena sabda-sabda Nabi menjelaskan kebaikan kepada orang itu dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh pengurus Masjid Al-Iman. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, anak-anak kecil. Tak boleh ketinggalan malam ini pakai sarung. Lain pula, alhamdulillah. Berarti niatnya tidak lasak, tidak main-main. Karena kalau lasak pakai sarung, lepas sarungnya nanti. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Yang ketiga kali saya ceramah di sini. Saya tidak jauh-jauh temanya. Yang penting dua, bertambah nanti ilmu kita tentang agama ini dan bertambah iman kita. Lailatul Qadar pasti sudah diceramahkan ustadz yang lain. Tapi mana tahu ada yang ketinggalan atau ditengok ustadz sebelumnya, ini ngantuk ini, tak cocok diceramahkan dalam-dalam. Makanya kita coba lihat malam ini apa itu sebenarnya Lailatul Qadar. Karena masih banyak yang salah paham. Dulu di kampung saya, katanya tanda Lailatul Qadar itu kalau pohon-pohon itu nunduk. Ada juga yang bilang kalau dia jalan-jalan, tiba-tiba dapatnya burung di tengah jalan. Nah itu Lailatul Qadar katanya itu. Jangan-jangan adik-adik remaja ini nanti, dibilangnya itu Lailatul Qadar, kalau dia keluar dari sini, dia dapat mercon atau kembang api. Macam-macam. Seluruh hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda fisik Lailatul Qadar diperdebatkan ulama. Semuanya diperdebatkan status kesahihannya. Karena Lailatul Qadar itu bukan fisik, tapi spiritual. Sebab itu mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama artinya. Apa itu sebenarnya Lailatul Qadar? Lailun artinya malam. Lailatun artinya malam. Kapan itu malam? Sejak, supaya mudah diingat, dari azan maghrib tadi sampai nanti sebelum terbit fajar. Begitulah supaya mudah, biarpun banyak pendapat para ahli. Itu disebut malam dalam bahasa Arab. Yang kedua, qadar. Di sini sering keliru saya lihat. Qadar, kalau dibuka ayat-ayat Al-Quran, paling tidak maknanya itu ada 3. Pasti sebagian gak nyambung maknanya, tapi begitu diungkapkan Al-Quran. 1, artinya itu penetapan. Itulah yang sering ibu-ibu baca dalam surah Yasin. Zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu. Itu dia. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Zalika taqdir. Itulah ketetapan Tuhan. Artinya matahari itu berjalan di garis edarnya, bulan juga begitu. Itu ketetapan Tuhan. Kalau mereka bertukar, bisa kiamat dunia ini. Namanya takdir. Dari situ lahir kata takdir dari qadar. Artinya penetapan. 1. Yang kedua,
7 disebut wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu orang musyrik tidak qadarullah, tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya dimuliakan. Jadi qadar bisa artinya mulia. 2. Qadar, mulia artinya. Yang ketiga, tadi saya sindir di awal, sempit artinya, sempit. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tuhan meluaskan rezeki yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi yang dikehendakinya. Berarti makna Lailatul Qadar bisa malam penentuan, bisa malam yang mulia, bisa malam yang sempit. Yang ketiga itu agak menarik, ditulis oleh pakar tafsir begini. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu banyak malaikat yang turun, warruh, dan Jibril juga turun, sehingga dunia itu jadi sesak, sempit. Itu maknanya. Tanazzalul malaikatu warruh. Itulah dia secara garis besar. Ada makna lain banyak, tapi paling tidak yang 3 itulah. 1, dia malam penetapan. Yang kedua, malam yang mulia. Dan yang ketiga, malam yang sempit. Itu artinya. Nah, bocil-bocil catat di bukumu. Besok biar dicek gurumu. Karena bulan depan kamu yang ceramah. Setuju? Catat. Itu artinya itu. 3. Baru kita lihat. Apa itu Ustaz maksudnya? Nah, yang 3 itu. Apa tandanya seseorang itu dapat Lailatul Qadar? Kan itu yang penting sama kita. Apa tandanya? Tapi sebelum itu kita lihat dulu. Kapan itu Lailatul Qadar datang? Di dalam buku, ada namanya buku 45 jilid. Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ensiklopedia Fikih Kuwait. Di situ disebutkan lebih 12 pendapat kapan itu Lailatul Qadar datang. Dan itu tidak bisa dijelaskan secara tuntas. Tapi ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar nggak ada lagi. Tapi kita kurang setuju itu. Saya lebih sepakat yang mengatakan Lailatul Qadar kemungkinan besar datang di 10 akhir Ramadan. Karena Nabi bersabda, siap-siap nanti di malam 10 terakhir itu perbanyak ibadah. Karena kemungkinan besar disitulah datang Lailatul Qadar itu. Nah, sekarang udah banyak di mall ini, udah mau pulang kampung. Beli sirup dan macam-macam. Iya, udah persiapan pulkam. Heboh semuanya, iya kan? Memang Indonesia ini negara paling heboh di dunia kalau lebaran. Gak apa-apalah, yang penting masih nggak kemana-mana. Masih di Indonesia aja dia. Tapi kita heboh kalau hari raya. Beli sirup, beli roti. Sirupnya pun macam-macam mereknya. Semua muncul. Nanti saya sebut jadi iklan pula. Jadi Bapak Ibu sekalian. Apa itu tandanya kalau orang dapat Lailatul Qadar? Mari kita lihat begini. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Baru yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajar. Syekh Muhammad Abdu dalam bukunya Tafsir Al-Manar namanya. 2 penulis tafsirnya. Satu lagi muridnya Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Dia tulis begini. Manusia itu setiap detik dia dibisiki oleh bisikan setan dan bisikan malaikat. Betul itu? Betul. Ini yang ceramah ini, kadang dia suka, kadang tak suka. Itu setan sama malaikat lagi bisik-bisikan itu di kuping kita. Itu juga yang tarawih ini. Datang nggak ya? Datang nggak ya? Datang nggak ya? Gitu-gitu dia. Itu punya kancingnya. Datang nggak? Datang nggak? Datang nggak? Semua begitu manusia ini. Semua dibisiki. Baik, buruk. Baik, buruk. Baik, buruk. Kapan itu? Sampai manusia itu mati. Sampai terbit fajar kematiannya, dia dibisiki yang negatif dan yang positif. Kata dia, orang yang mendapat Lailatul Qadar tandanya, sejak dia dapat malam itu, sampai dia mati, menang bisikan malaikat dalam dirinya. Ayo.
Ceklah mulai nanti malam. Kemana kita pergi? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau itu aja tandanya. Tidak usah cari-cari yang lain. Saya Ustadz dapat Lailatul Qadar. Apa dapatnya? Jodoh. Belum tentu. Hari ini dia laki-laki soleh, besok jadi Fir'aun. Banyak yang begitu. Di Facebook putih kali wajahnya. Pas ketemu, jelek rupanya. Pakai filter di TikTok. Itu bukan Lailatul Qadar. Itu saja tandanya. Semakin kita dibisiki ke kanan, Bapak Ibu rasakan bisikan malaikat itu selalu menang, dapat Lailatul Qadar. Sejak kapan? Mulai malam ini kalau memang dapat. Tapi kalau keluar dari masjid ngambil selop orang, itu nggak dapat Lailatul Qadar itu. Tapi Ustadz mahal selopnya. Iya, itu bisikan setan. Tapi kata Ustadz, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Diambilnya selop Ustadz. Itu. Tidak tanda-tanda fisik. Tandai saja mulai malam ini sampai besok, sampai nanti kita meninggal, kita lebih sering ikut bisikan yang buruk atau yang baik. Kalau dapat bisikan yang baik selalu, dapat Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Satu. Itu tandanya, Pak. Itulah tandanya. Yang kedua, salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamat, sejahtera, damai sampai terbit fajar. Ciri kedua orang yang mendapat Lailatul Qadar, dia berdamai dengan diri. Apa tandanya? Setelah berusaha keras, tapi rezekinya tetap sedikit, dia damai dengan diri. Jangan meronta-ronta. Hari ini saya harus dapat 300.000. Dapat cepet limpul. Meronta, tidak dapat Lailatul Qadar. Tapi, ada pula begini. Korupsi dia 271 triliun. Dapat duit banyak. Itu bisikan setan. Tidak damai dengan dirinya. Tidak terima dia dengan rezeki yang diberikan Tuhan. Satu. Ada pula orang tidur siang malam. Rezekinya makin banyak. Ada itu, makin gak sholat, makin banyak duitnya. Hati-hati itu. Istidraj dalam agama ini. Apa itu istidraj? Kau buatlah di situ, bentar lagi kusikat gigi kau, kata Tuhan. Hati-hati itu. Tapi kalau sudah berusaha dia dari pagi sampai malam, mudah-mudahan dapat hari ini 500.000 untuk beli sirup yang banyak tadi. Tak dapat. Tapi dia terima itu, dapat Lailatul Qadar. Karena dia salam. Damai dia dengan diri. Masih banyak Pak yang meronta-ronta mikiri THR malam ini. Tadi sore ada itu yang lapor ke saya. Adalah pokoknya. Aku udah kerja 3 bulan kok 50% THR-ku. Aturannya 100 lah katanya. Dalam hatiku, ku ceramahi kau nanti malam. Kalau tak datang kau tonton di YouTube. Wah, itu. Tidak dapat Lailatul Qadar. Damai dengan diri. Yang kedua, dia damai dengan orang lain. Apa tandanya? Dia baik kepada orang lain bukan karena orang. Ini payah ini. Ada tetangga yang jahat. Kita berbuat baik kepada orang karena dimotivasi oleh Tuhan. Itu Gus Bah ada nulis buku itu. Bagus, saya baca. Salah satu keunikan agama Islam itu, kita bisa berbuat baik tanpa diganggu oleh orang lain, tanpa diintervensi orang lain. Kenapa? Karena sabda-sabda Nabi menjelaskan kebaikan kepada orang itu dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, muliakan tamunya. Lihat itu. Jadi, kau habis duitmu karena tamu, bukan karena dia, tapi karena disuruh Tuhan. Saya pernah itu didatangi orang. Itu kok jahat kali tetangga itu. Kenapa mesti dibaiki? Saya bilang, saya tidak ada urusan dengan dia untuk baik. Tidak ada urusan saya dengan dia, makanya saya berbuat baik. Saya buat ini karena disuruh oleh Tuhan berbuat baik kepada tetangga. Bisa begitu? Tidak ada urusan. Pokoknya kita berbuat baik karena dia. Bukan cari muka. Kita kan udah punya muka. Apa yang dicari lagi? Kasih Tuhan satu-satu. Beda-beda lagi modelnya. Tapi
lillahi ta'ala. Nah, orang yang damai itu, orang yang damai, dia bisa terima dirinya, rezekinya, dan dia bisa berbuat baik kepada orang lain, bukan karena orang, tapi karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Payah itu Ustaz, setengah mati payahnya. Makanya yang dapat Lailatul Qadar susah, tidak mudah. Kalau yang tiap hari di mall nggak dapat itu, yang iktikaf aja belum tentu dapat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, adik-adik remaja sekalian, mari kita terus beribadah, karena disinilah kesempatannya. Kalau dapat yang dua itu, apa tadi itu? Yang pertama, bisikan positif selalu lebih kuat dalam diri kita, dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, berdamai kita dengan diri kita dan berdamai dengan orang lain, dapat Lailatul Qadar. Ada lagi Ustadz yang lain, banyak. Kalau tertarik, baca buku yang saya sebut tadi, Tafsir Al-Manar. Penulisnya Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Panjang penjelasannya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita tentang Lailatul Qadar. Dan mari kita cari, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapatkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.